Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara, damai sejahtera Tuhan menopang, memelihara, dan menguasai hati kita semua. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, minggu lalu kita sudah memperingati hari kesengsaraan dan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus telah mengalahkan maut, dia bangkit memberikan kemenangan dan memberikan kepastian bagi hidup kita. Dan kita tahu dengan jelas bahwa kedatangan Kristus adalah datang untuk menebus dosa kita. Nah, saudara-saudara, apa respon kita terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Apa respon kita terhadap penderitaan dan kebangkitan Kristus kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara, mari buka Alkitabmu di dalam Ibrani pasal ke-5 ayat 11 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Nah, saudara-saudara, berdasarkan Ibrani 5 ayat 11 sampai pasal ke-6 ayat 1 sampai 8, kita belajar ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai respon atau balasan kita kepada kebaikan Tuhan. Saya percaya saudara, kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan karena kebaikan Tuhan terlalu besar dan terlalu banyak. Tetapi paling tidak saudara, ketika kita dikasihi, maka kita harus memberikan respon atas kasih Tuhan. Apa yang harus kita berikan? Respon seperti apa saudara? Yang pertama saudara adalah respon kita adalah kejarlah pertumbuhan rohani. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ini bagian yang pertama, yaitu respon kita terhadap kasih Tuhan dalam hidup kita adalah kejarlah pertumbuhan rohani. Penulis Ibrani melihat ada satu fakta yang terjadi dalam jemaat, di mana orang-orang yang telah percaya pada Yesus tidak mengalami kemajuan secara rohani. Ayat 2 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ini adalah satu fakta, saudara, bahwa kalau ditinjau dari sudut waktu, kamu seharusnya sudah menjadi pengajar. Dan kalimat itu tidak selesai sampai di sana. Saudara-saudara, kalau dilihat dari sudut waktu, mereka bukanlah orang-orang yang baru percaya, atau mereka bukan petobat baru atau baru menjadi Kristen, tetapi mereka sudah lama menjadi orang Kristen. Dan dari sudut waktu mereka seharusnya sudah menjadi pengajar atau menjadi guru. Tetapi saudara, yang menjadi fakta bagi mereka adalah bahwa mereka masih memerlukan susu. Mereka harusnya menjadi pengajar, tapi mereka justru masih memerlukan susu. Di sini kita melihat ada suatu ketidakseimbangan yang terjadi. Orangnya sudah besar, tapi masih minum susu. Kepalanya besar, tapi hatinya kecil. Secara fisik orangnya sudah besar, tapi sifat dan karakternya masih seperti anak kecil. Ini artinya tidak mengalami pertumbuhan. Nah, saudara-saudara, ketidakseimbangan ini terjadi juga di dalam kehidupan jemaat. Ada orang-orang Kristen tertentu yang sudah sekian lama mengaku menjadi orang Kristen, tetapi masih berperilaku seperti anak kecil. Apa itu anak kecil, saudara? Sifat anak kecil adalah mudah tersinggung, sensitif, egois, mau menang sendiri, mudah sakit hati, mudah ngambekan, pikirannya sempit, dan fokusnya adalah menyenangkan diri sendiri. Saudara-saudara, itulah sifat daripada anak kecil. Dan kadang-kadang ada orang-orang Kristen sudah berusia tua, tetapi sifatnya, kerohaniannya masih seperti anak kecil.
Orang yang bertumbuh kerohaniannya, pasti saudara hidupnya akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika dia menghadapi kesulitan, dia tidak akan ngambek kepada Tuhan, tetapi dia akan menyelesaikan persoalan kesulitan yang dihadapinya sebagaimana yang orang dewasa lakukan. Nah, saudara, bertumbuh adalah berubah. Bertumbuh adalah berubah. Orang Kristen yang imannya bertumbuh pasti berubah hidupnya. Karena Kristus telah mati bagi kita dan memberikan seluruh hidupnya untuk kita, maka respon kita seharusnya kita mengejar yang namanya kemajuan rohani kita. Bertumbuh secara rohani adalah perintah dan juga kehendak Tuhan. Tuhan memerintahkan agar kita terus bertumbuh dalam iman kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18, Petrus berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." Roma pasal 8 ayat 29 menyatakan kehendak Tuhan bagi umatnya. Kita dipilih oleh Tuhan agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Serupa apanya? Serupa karakternya. Bukan serupa seperti kematiannya, walaupun kadang-kadang kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami sebagai seorang yang menderita karena Kristus. Tetapi juga saudara, menjadi serupa dengan Kristus itu lebih kepada menunjuk karakter, sifat dari hidup kita yang menyerupai sifat-sifat Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus berarti saudara melewati proses pertumbuhan. Bayi yang sehat pasti bertumbuh. Orang Kristen yang sehat pasti bertumbuh. Karena Kristus telah menderita bagi kita, maka respon kita terhadap kasih-Nya seharusnya kita terus mengejar pertumbuhan rohani. Kita tidak mau hanya menjadi orang Kristen yang tahun demi tahun hanya ada di posisi penonton atau di posisi komentator. Tetapi kita mau melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan dan terus belajar untuk memperbaiki hidup kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Berapa lama saudara sudah menjadi orang percaya? Berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Dan apakah saudara mengalami pertumbuhan secara rohani? Saudara semakin mengenal Tuhan dan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, meresponi kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Kejarlah pertumbuhan rohani. Jangan terus ada di posisi atau di dalam kondisi kerohanian kita yang mandek. Tapi biarlah kita belajar untuk semakin mengenal, dan semakin mengenal dan semakin dewasa di dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dari Ibrani kita mendapati yang kedua, respon kita adalah jangan menyalibkan Yesus kembali. Di dalam ayat Ibrani 6 ayat 4-8. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah khusus dari Tuhan. Kristus sudah mengorbankan segalanya untuk kita. Dan janganlah kita mempermainkan anugerah yang telah Tuhan berikan pada kita. Ketika kita membuat Tuhan tidak dipermuliakan dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang menyalibkan Dia kembali. Itulah yang ditegaskan oleh penulis Ibrani di dalam ayat 4-6. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan demikian. Sebab orang-orang yang sudah murtad tidak mungkin dibimbing kembali. Mereka dahulu sudah berada di dalam terang dari Allah dan sudah menikmati pemberian Allah. Mereka sudah juga turut dikuasai Roh Allah. Mereka tahu dari pengalaman mereka bahwa perkataan Allah itu baik dan mereka sudah merasai karunia-karunia yang penuh kuasa dari zaman yang akan datang.
Tetapi sesudah itu mereka murtad. Mana mungkin membimbing mereka kembali untuk bertobat lagi dari dosa-dosa mereka. Sebab mereka sedang menyalibkan lagi anak Allah dan membuat dia dihina di muka umum. Nah, saudara-saudara, apa maksud dari ayat-ayat di atas? Apakah orang Kristen bisa murtad? Saudara, ada yang berpendapat bahwa orang Kristen tidak bisa murtad lagi. Dan keselamatan tidak bisa hilang. Artinya sekali selamat tetap selamat. Ada juga yang berpendapat bahwa orang Kristen bisa murtad. Kita ada di posisi mana, saudara? Nah, saudara-saudara, ini adalah perdebatan yang dari dulu sampai sekarang tidak selesai-selesai. Dan mari kita tinggalkan perdebatan itu dan mari kita jujur. Mari kita jujur terhadap teks ini dan kita tinggalkan dulu perdebatan. Apakah bisa orang Kristen murtad atau tidak? Karena teks ini memberikan peringatan keras tentang orang Kristen yang murtad dan meninggalkan Tuhan. Di samping itu juga kita melihat fakta bahwa ada orang-orang Kristen yang dulunya sangat aktif melayani Tuhan. Tetapi sekarang mereka telah meninggalkan semua kenangan indah mereka bersama dengan Tuhan. Saya yakin saudara, kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya family, kita punya keluarga yang dulu rajin sekali melayani Tuhan. Kita pun kalah semangat dari mereka. Tetapi sekarang mereka sudah tidak kelihatan lagi batang hidung mereka. Mereka sudah tidak ada bersama dengan Tuhan, bersama dengan kita, melayani, mendukung pekerjaan Tuhan. Dan bahkan mereka juga mungkin sudah ada yang sudah pindah keyakinan mereka. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, ayat-ayat di atas mengungkapkan mereka yang murtad atau NIV menerjemahkan fall away, meninggalkan. Bukanlah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka telah mengalami Tuhan. Namun sekarang mereka telah meninggalkan Tuhan karena dosa-dosa mereka. Dan mereka sedang menyalibkan lagi Yesus untuk kesekian kalinya. Dan melalui perbuatan dosanya telah menghina Kristus di muka umum. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita jangan menyalibkan Yesus kembali untuk kesekian kalinya. Sebagai respon kita terhadap kasih-Nya, kita memang masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita bukan hidup di dalam dosa. Setiap orang percaya ada kemungkinan jatuh di dalam dosa. Tetapi orang yang suci adalah orang yang sadar dirinya berdosa dan terus berjuang melawan dosa. Orang yang suci tidak membiarkan dirinya terus-menerus hidup di dalam dosa. Hari ini kita bisa saja jatuh dan berbuat kesalahan. Tetapi setelah itu kita bertobat dan tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Karena kita tidak ingin menyalibkan Yesus Kristus kembali dengan perbuatan dosa yang terus kita lakukan terus-menerus. Namun saudara, betapa banyak orang berpikir bahwa dosa yang kulakukan itu tidak ada apa-apanya. Dosa ini kecil dan dosa ini tidak berarti. Dibandingkan dengan dosa si itu, si anu, dosa saya nggak ada apa-apanya, dosa saya kecil. Namun saudara, kita seringkali dosa yang kita anggap kecil dan tidak ada apa-apanya suatu saat akan menjadi besar dan menghancurkan kita. Itulah bahayanya dosa-dosa kecil, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita tidak akan tersandung jatuh ketika menendang batu yang besar. Tapi biasanya kita akan tersandung jatuh ketika kita menginjak atau menendang kerikil-kerikil kecil, terpleset dan kita jatuh. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya jangan anggap remeh dan mengatakan bahwa ini dosa kecil, tidak ada apa-apanya. Saudara, ada seorang penulis buku bernama Thomas Brooks. Dia berkata, ada satu bahaya besar yang terjadi, bahkan di dalam dosa-dosa yang tampak kecil dan tidak berarti. Dosa-dosa yang lebih besar, cepat atau lambat akan menggetarkan jiwa. Dosa-dosa besar lebih dapat memaksa
dan mendorong jiwa kepada pertobatan dibandingkan dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil seringkali membuat jiwa kita tergelincir. Tetapi jika dosa-dosa kecil itu mulai beranak pinak, mereka akan bekerja secara diam-diam di dalam jiwa kita, sampai akhirnya mereka menjadi kuat sehingga sanggup membinasakan jiwa. Dosa-dosa ini jauh lebih berbahaya daripada kuasa penyakit yang menyerang tubuh. Karena apabila kita meremehkan dosa-dosa itu dan membuang-buang waktu yang berharga untuk menyingkirkan segala kenajisan itu, maka suatu saat mereka telah bertumbuh semakin kuat dan akhirnya akan membinasakan kita sendiri. Saudara-saudara, dosa selalu memperbudak manusia. Dosa selalu menghasilkan dosa yang berikutnya. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita hati-hati. Jangan menganggap dosa kecil, karena justru itu yang nanti akan menghancurkan kita. Mari saudara, kita responi kasih Tuhan yang kita alami, yang telah Tuhan berikan kepada kita, dengan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita terus sadar untuk tidak menyalibkan Yesus kembali dengan hidup kita, mempermalukan Dia. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Sebagai respon kami akan kasih-Mu yang besar, Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami, dan biarlah kami boleh meresponinya dan menghargainya dengan benar, sehingga dalam hidup kami sungguh kami mempermuliakan Tuhan. Agar kami tidak menganggap remeh dosa-dosa kecil, agar kami tidak menganggap remeh hal-hal yang kecil. Karena ketika kami menganggap remeh dosa-dosa kecil, justru itu pada akhirnya bisa menghancurkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu menyertai, melindungi dan memberkati mereka, menopang hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.